kembali lagi dengan Open BO Bisnis dan Obrolan. Nah, bersama OPS dan Kreatif in Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial juga gitu. Pastinya kalian penasaran juga. Ini adalah dari Kalatea Organizer, yaitu dari Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Halo Mas. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan gimana? Macet atau gimana Mbak? Macet enggak, alhamdulillah lancar sih dari Pasuruan tadi ke sini ke Malang. Oh, dari Pasuruan ya? Iya, Dari iya. Pasuruan ke Malang, berapa jam perkiraan? Tadi masuk tol sekitar 40 menitan aja sih. 40 menitan. Ya, sih. Memang lumayan macet dan juga masih aman lah ya, karena mungkin Iya. weekdays juga ya kali ya. Iya. Ya, benar-benar. Weekend ini Mas. Oh, weekend ya. Ini minggu. Tapi tanyanya nggak tahu. Weekdays atau weekend. Iya, benar-benar. Nah, sebenarnya aku lihat dari Kalatea Organizer itu kan pastinya kita tahu dia wedding organizer gitu. Tapi boleh tahu nggak sih kenapa namanya Kalatea? Kalatea itu apa sih, Mbak? Coba boleh dikenal nggak selain? Jadi kita itu terbentuknya di tahun 2021. Ada klien 2021. pertama di tahun 2022. Kenapa Kalatea? Kalatea itu kalau ibu-ibu ya, Iya, iya. itu tuh nama tanaman seharusnya Mas. Oh, ada nama taman namanya Kalatea gitu. Iya, namanya Kalatea. Nah, sebenarnya agak receh sih kenapa kita memilih nama Kalatea. Jadi waktu itu kita tim yang gabung pertama kali untuk membentuk Kalatea, saya dan teman-teman saya itu lagi jalan-jalan, terus ada toko bunga, namanya Toko Toko bunga. Kalatea. Sebenarnya sebelum nama Kalatea terpilih, kita itu punya nama lain. Nama Tapi lain. ternyata nama itu sudah ada di kota lain gitu. Oh, Akhirnya oke. kita kumpul lagi, punya beberapa daftar nama lah istilahnya Ya. gitu. Ada beberapa, saya juga lupa namanya, akhirnya teman-teman milih Kalatea. Terus saya jelaskan satu-satu filosofi dari nama-nama tersebut, Ya. terpilihlah Kalatea. Kenapa Kalatea? Ya. Karena kalau waktu itu saya search lah ya gitu, itu Kalatea itu selain bunganya pada saat masa COVID tahun 2020-2021 itu banyak dicari. Nah gitu, banyak dicari, harga juga tidak terlalu tinggi. Ya. Nah itu juga memperindah ruangan. Oh, gitu. berarti Kalatea itu adalah tanaman hias berarti ya? Tanaman hias sebenarnya nama tanaman Oh, iya, hias. tanaman hias. Ya. Dari filosofi itu kita berharap juga orang nyari-nyari kita dengan harga yang tidak terlalu tinggi, tapi kita juga bisa membantu mereka untuk memperindah acara wedding mereka. Iya, gitu. benar. Jadi memang tanaman hias ya. Iya. Teman-teman kalau nggak tahu tanaman hiasnya gimana nih? Nah, Ditunjukin aja Mas ya. iya, Kalatea iya. Jadi memang Kalatea ini dari tanaman yang mana tanaman hias dan harganya memang nggak selangit banget, tapi tetap bagus gitu lah ya. Tetap bagus gitu. Oke, kalau boleh tahu kenapa bergerak di bidang, oke lah Kalatea itu memperindah tanaman gitu ya, tanaman hias gitu. Tapi kenapa jadi organizer? Apa karena memang mbaknya di bidang itu atau gimana? Kalau mengulik ke pribadi, sebenarnya saya tidak ada sama sekali basic di wedding organizer. Wedding organizer. Kalau secara pribadi, sebenarnya dulu itu ada teman saya yang mau menikah, kemudian minta bantuan untuk dikonsepkan dari priwetnya. Oh, priwetnya. Gitu. Kemudian berkembang, dia bilang, sekalian dong weddingnya dikonsepin kayak gitu. Oh, iya benar. Cuman kita juga awalnya tidak berharap pada klien-klien berikutnya, tapi ternyata takdir Tuhan itu terbaik ya Mas ya. Kita dikasih klien terus-menerus sampai tahun ini. Alhamdulillah. Gitu. Jadi memang dari kesempatan ya, dari kesempatan kesempatan untuk mengorganize suatu acara berarti ya. Berarti dari acara apa itu kalau boleh tahu? Dari wedding pertama. Oh, wedding dulu ya. Iya. Oke. Habis itu lanjut ke wedding. Iya, lanjut terus. Nah, di awal mula itu pertama caranya waktu itu saya ambil vendor-vendor besar juga di Pasuruan. Oh, jadi Kalatea belum punya nama pada saat itu. Sekarang pun juga masih merambah ya Mas ya. Nah, dulu kita cari vendor-vendor besar Pasuruan yang sudah punya nama. Akhirnya dari mereka lah kita juga terbantu untuk berkembang kayak gitu. Oh iya, berarti vendor-vendor lumayan ya. Udah dengan kerjasama sama mereka juga gitu ya. Oh, oke. Kita berlanjut kerjasamanya sampai ya tahun 2025 ini. Gitu. Oke. Nah, selama ini weddingnya apakah include full package gitu atau gimana Kak? Jadi? Iya, kalau package itu tergantung. Biasanya klien tuh ada yang ambil semuanya. Berarti kayak terima jadi gitu lah ya? Iya, ada yang terima jadi. Kita
kalau paket dari kita itu emang ada planning, planning. ya biasanya ada orang, maksudnya klien kita yang ambil dari 1 tahun sebelum kan, 1 tahun sebelum acara kita planning kan, harusnya di 6 bulan sebelum tuh apa, 4 bulan sampai dengan mereka harus pemberkasan KUA itu kapan, seperti itu. Iya. Sampai pemberkasan KUA pun juga sampai di planning juga. Di planning juga, cuman nanti tergantung daerahnya, biasanya bisa kita bantu atau malah mereka ke kayak mudin setempat lah gitu, pengurusan tersendiri gitu. Kemudian masuk dari planning kita masuk di budgeting. Jadi kita kan nggak bisa memaksakan nih. Kalau package kan all package itu kan ada harga, katakan harganya sekian. Nah terus kan ada klien yang mungkin ada nggak opsi lain yang lebih rendah atau malah ada yang harus ditambahkan seperti itu. Nah itu kita budgetingnya dari situ. Misal dari budget yang kita sampaikan itu masih belum masuk di range budget mereka, kita kasih penawaran budget dari klien berapa, kita sesuaikan dengan vendor yang kita sarankan kayak gitu. Benar. Kalau misalnya Kalatea Organizer ini untuk marketnya gimana Kak? Kalau marketnya kita masih by sosmed sih, sama ya sempat ikut pameran gitu. Cuman karena ya memang pada saat pameran itu kita masih dalam proses pengenalan gitu, jadi ya impact ke kita juga tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah terbantu dari situ juga, kita juga mulai dikenal gitu. Benar. Jadi dari marketnya itu, kalau boleh tahu, kalau misalnya selama ini apakah umurnya berapa Kak yang ini? Mungkin apa karena yang beneran mau nikah gitu ya untuk Kalatea? Kalau era-era sekarang karena saya sendiri adalah Gen Z gitu, rata-rata klien saya juga Gen Z sih Mas, gitu. Jadi mereka sebenarnya wedding tuh kan banyak yang kayak gimana ini mau menghadapi pernikahan secara takut dan lain-lain. Nah, karena kita punya slogan make your event last day memorize last forever. Jadi kita buat gimana acara itu tetap seru, akad ya kalau waktunya nangis ya silahkan nangis, tapi setelah itu kita buat seru gimana caranya gitu. Yang itu bisa terkenang di mereka seumur hidup mereka gitu. Jadi kita Kalatea itu mengemas acara wedding itu dari yang biar lebih intimate gitu ya. Iya, biar lebih kerasa, karena Gen Z kan sukanya yang seru-seru ya Mas gitu. Nah, acaranya tuh gimana tetap ada, kalau sekarang tuh kayak flash mob dan lain-lain gitu, itu dibawakan di wedding mereka itu di waktunya yang seperti apa itu juga tergantung dari kita. Jadi pembuatan rundown, kemudian pemilihan vendor, venue dan lain-lain itu kita dampingi sampai benar-benar di H-1. Sampai loading dekorasi itu kita dampingi sampai di hari hanya juga gitu. Berarti selama ini Kalatea itu di Pasuruan dan Malang juga ya katanya? Kalau Malang baru berjalan sih, kita klien terbanyaknya memang di kota dan kabupaten Pasuruan gitu. Tapi walaupun misalnya ada klien Malang pun it's okay ya, karena masih masih dari jangkauan Pasuruan, nggak jauh-jauh amat lah kayak gitu. Kalau harapan saya sih ya kita juga punya klien di sini juga gitu. Karena ya itu ada beberapa klien itu yang rela mengambil vendor di luar kota hanya karena ada sesuatu di vendor tersebut. Benar. Jadi apalagi marketnya Gen Z juga ya, yang mana dia itu gini. Nah, ngomongin masalah Gen Z juga. Nah, ini Gen Z itu kan kebanyakan pasti mahasiswa. Ya mahasiswa, yang mana mahasiswa di Malang itu suka banget nongkrong-nongkrong kayak gitu Mbak. Nah, jadi nongkrong-nongkrong ataupun kayak nugas-nugas bareng kayak gitu. Nah, ini ada rekomendasi kafe yang cocok banget buat nugas-nugas mahasiswa gitu. Nah, namanya Kaf Cafe. Kaf Cafe. Nah, Kaf Cafe ini unik banget Mbak, 24 jam dia. 24 jam. 24 jam. Jadi subuh-subuh bisa ke sini. Nah, subuh-subuh bisa ke sini. Ini ada salah satu menu kita. Ini apa Mas namanya? Apa ini Mas? Salted caramel. Ini aja Mbak, dari aja. Terus Mango freeze. Oke. Terima kasih Mas. Coba silakan boleh dicoba. Boleh diminum. Boleh. Silakan. Ya. Ini salah satu rekomendasi menu yang mungkin digemari oleh anak-anak Gen Z, apalagi mahasiswa ya. Jadi kesukaannya mereka gitu ya. Silakan boleh dicoba-coba. Enak nih kalau bikin rundown di sini ya. Iya. 24 jam. Benar. Jadi lupa pulang ya. Jadi bisa nyobain. Silakan. Boleh diminum. Silakan. Nah, gimana Mbak? Rasanya gimana? Enak. Diaduk lagi kayaknya. Diaduk lagi ya.
Ini apa tadi namanya, Mas? Ini namanya salted karamel. Salted karamel. Ini kalau ini mango freeze. Mango freeze itu berarti mangga ya, mangga. Kita coba dulu ya. Mangga. Ya, jadi. Ini enak beneran sampai Oh, sampai habis ya. Separuh. Iya. Dan juga ini ada menu kita juga. Silakan, ada menu baru dan juga ini ini Night Owl Combo. Nah, ini salah satu Night Owl Combo ini bisa. Ini untuk salah satu menunya adalah pizza. Nah. Wow. Ini ada pizza dari kita. Nah, ini juga pastinya kan mahasiswa kan pasti kerja bareng ya, bareng-bareng gitu kan. Nah, pastinya juga enak buat kayak nugas bareng kayak gitu. Bisa dilihat ya, ini nanti bisa dilihat ya. Boleh lah, nanti aku rapat tim di sini ya. Iya, nggak benar. apa-apa jauh-jauh ke sini. Karena memang pertama itu memang ini tempatnya itu 24 jam. 24 jam. Jadi mau sampai malam pun bisa gitu ya. Terus nugas juga enak banget karena tempatnya juga estetik gitu kan, dan juga ada keunikannya lagi adalah sisa juga gitu. Oh, sisa ada di sini. Ada sisa juga. Nah, nanti mungkin boleh nyoba nanti di sisa sini gitu. Nah, ini juga ada menu baru juga kita, menu baru. Ini cocok banget buat mahasiswa, apalagi kan yang males-males untuk masak-masak. Aduh, kena air. Kena airnya, Iya. uapnya. Jadi ini namanya rice box. Nah, ini bisa untuk kayak langsung tinggal pulang gitu, atau langsung tinggal pengen cepet-cepet gitu, langsung pakai rice box bisa. Jadi ini menu terbaru dari kita. Jadi ini cocok banget untuk nongkrong mahasiswa, apalagi juga 24 jam dan juga ada sisa kayak gitu. Nah, mungkin kita coba aja isi pizzanya, boleh? Itu ada tisu, silakan. Oh, saya lagi yang nyoba, Mas. Iya, boleh. Silakan, boleh coba. Kebetulan belum sarapan. Iya. Nih, dimakan 7 nggak apa-apa nggak? Makan 7. Kebetulan ya di Pasuruan tuh susah banget cari tempat tongkrongan terus yang 24 jam. Makanya Kaf hadir di Malang gitu. Harapan saya bukan di Pasuruan juga ya. Iya, kayaknya doain kita semoga di Malang. Kita coba ya. Dicoba, silakan. Ini benar. Ya, silakan. Bareng dong, Mas. Oh, bareng. Iya. Oh, bareng. Iya, ini ada daunnya, enak nih. Oke, kita coba ya. Kita coba. Enggak kalah sama pizza sebelah ya? Iya, nggak sama. Bisa sebelah. Nih. Selain itu banyak banget menu-menu lain dan juga ada banyak-banyak promo juga di sini kan. Apalagi Night Owl Combo karena memang promonya dari jam 11 sampai jam 3. Oh, malam banget. Jadi promonya ini untuk orang-orang yang emang Night Owl. Night Owl. Bener. Jadi burung hantu. Jadi yang mau untuk nongkrong-nongkrong atau begadang gitu, ini adalah salah satu promonya. Ngomongin mahasiswa ya, Mas ya, kan nggak semua kantongnya oke. Bener. Kalau masalah harga, nah harganya juga masih affordable banget, apalagi di sini juga daerah-daerah strategis, deket banget deket sama kampus kayak gitu. Apalagi biasanya kalau mahasiswa sering banget dan harganya affordable. 24 jam enak buat nongkrong. Ini salah satu rekomendasi banget sih mahasiswa untuk ini juga. Kaf Cafe kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Kalatea tadi, Mbak ya. Berarti Kalatea ini selain wedding organizer itu selain dari budgeting dan ini berarti sampai mungkin ada keunikan lagi nggak selain dibandingkan mungkin dengan wedding organizer lainnya gitu? Keunikannya anggota kita Gen Z semua. Oh iya. Jadi kalau untuk tukar pikiran dengan klien, dengan keluarga dan lain-lain, kita itu masih bukan hanya saya sebagai wedding konsultannya, tapi tim-tim saya semua juga masih bisalah untuk ikut ke ranah wedding pada era Gen Z saat ini. Benar sih. Kalau boleh tahu timnya ada berapa, Mbak? Kalau boleh tahu? Kurang lebih kalau saya tim in-house-nya itu kurang lebih kalau yang inti itu 4 sampai 5. 4 sampai 5. Ya, kalau total sekitar 25. Oh, 25 banyak Ya, juga ya. itu freelance sih. Freelance ya. Karena kan kadang ada yang bisanya hanya di weekend, ada yang weekday juga bisa gitu. Benar. Jadi terus kita bergantian. Berarti dari sebelum wedding itu apa namanya? Pre-wed. Ya, pre-wedding. Pre-wed sampai prawed. Ada pra-wedding ada biasanya yang Islami. Iya, ada yang prawed ya. Ada yang pra-wedding. Jadi dari awal kita tanya dulu nih arah pernikahan mereka tuh seperti apa. Ada yang minta memang dipisah lagi perempuan karena di Pasuruan kan banyak orang Arab. Nah, itu juga berpengaruh juga di konsep wedding dari pilihan klien kita gitu. Jadi kita tinggal mengarahkan, menentukan, kemudian kita lihat nih karakter dari klien kita. Karakter itu seperti apa karakter? Misalnya dia dari awal ngobrol sama kita itu ada kan klien yang excited gitu. Benar. Kayak
nanti aku tuh pinginnya nikahnya tuh kayak gini mbak, kayak gini. Nah kita tinggal mengarahkan kalau misalnya dia suka yang colorful atau yang suka nabrak-nabrak di warna, kita cari vendor yang bisa mewujudkan itu. Nabrak-nabrak warnanya, ya karena memang nggak semua warna bisa ditabrak gitu. Iya benar. Jadi kalau warna-warna aman, memang ada mood board dari kita. Ya ada. Nah itu warna-warna aman tuh kayak putih, hijau. Kalau ditabrak kan sama merah, kuning. Tapi kalau klien itu suka mau, ya kita teruskan gitu. Kita terusnya, benar sih. Karena memang request dari klien seperti itu ya. Tapi kita coba untuk mencoba untuk ini loh bisa warna-warna yang biasanya digunakan gitu sih. Untuk kalau misalnya ada nggak biasanya untuk pengalaman dari Kakak Latte ada nggak kayak momen unik yang ketika dari klien-klien gitu bisa diceritakan mungkin? Momen unik, ya itu karakter orang kan beda-beda. Benar. Ada yang on the spot marah tuh, ada yang full pengantin kita tuh nangis, sampai kita tuh kenapa kok nangis kayak gitu. Kita tanya ternyata dia terharu, hari ini terjadi juga gitu. Ada kayak gitu, ada yang dari awal ketawa habis akad sama istrinya itu malah guyon kayak gitu, bercanda gitu. Itu macam-macam sih, itu yang unik-unik. Kalau pengalaman lebih dalamnya itu ya banyak sih sebenarnya Mas, cuman itu buat proses belajar kita. Benar. Jadi memang wedding organizer itu kan kita membuat momen dari wedding itu biar lebih tak terlupakan gitu ya, lebih berkesan gitu. Diinget-inget. Mungkin waktu mereka udah ada perjalanan berapa tahun, ingat nggak dulu kita waktu kira Sandung, mungkin gitu ya kan. Benar. Iya sih benar. Jadi oke. Untuk kalau boleh tahu ininya kalau timnya itu kan pasti ada banyak tuh. Nah itu yang in house itu kalau boleh tahu lebih ke untuk kameramennya atau apa kayak gitu. Mungkin boleh ceritakan. Sebenarnya kalau di WO sendiri pada hari H itu kita tergantung kapasitas tamu sebenarnya. Kapasitas tamu ya. Yang menentukan dia harus berapa kru yang dia pilih sama klien kita itu berapa kru. Jadi rata kalau misalnya intimate 5 sampai 6 kru itu sudah cukup. 5 sampai. Intimate itu perkiraan berapa tamu? Maksimal 200. Berarti itu masih intimate ya 200. Masih intimate karena 100 undangan yang disebar itu dikalikan 2. Gitu. Cara perhitungannya itu seperti itu. 100. Sorry ya, saya nggak punya pengalaman ya. Iya, nggak apa-apa. 100 undangan yang tersebar itu dikali 2. Karena apa? Kadang kita datangnya tidak sendiri kan. Benar bersama pasangan, kadang anak kecil-kecil. Nah, itu juga terhubung juga dengan cara perhitungan catering seperti itu, dengan kapasitas venue. Misal dalam satu waktu undangan disebar 150, yang datang kan 300 paling enggak. Nah kapasitasnya itu mungkin kalau seruangan ini kan kayak tidak memumpuni. Dengan mungkin dari budget, dari hal-hal lainnya, keluarga dan lain, itu bisa kita bagi sesi jam, itu juga berpengaruh. Sesi jamnya itu. Gitu ya. Misalnya jam berapa sampai jam berapa, kapasitasnya maksimalnya segini. Oh bisa selanjutnya sekian gitu. Dari situ juga bisa ditentukan di jam pertama sesi 1 ini tamunya banyak dari orang tua, berarti kita bikin acara yang masih menarik di kalangan orang tua. Apa dangdut ya? Iya biasanya dangdut kalau ibu-ibu bapak-bapak itu sama joget-joget gitu sih. Kalau Gen Z lebih ke game-game yang barbar gitu biasanya. Sama flash mob terakhir lempar bunga itu biasanya kita taruh sesi di akhir gitu. Sesi di akhir. Oke. Untuk kalau boleh tahu untuk marketingnya Mbak. Nah, kita ngomongin masalah marketingnya. Nah, selama ini apa yang dilakukan Kalatea untuk mencoba untuk memasarkan si Kalatea itu bagaimana? Apakah menggunakan sosmed atau mungkin sebar undangan atau gimana? Kita lebih ke sosmed, sama kita biasanya gabung sama vendor-vendor di Pasuruan, kemudian kita bikin bundling, ya jadinya all package itu. Jadi setiap ada klien yang bertanya ke kita tawarkan juga all package dari kita dan beberapa vendor tersebut. Dan otomatis vendor tersebut kan juga bikin story dari Instagram mungkin, dari WhatsApp. Nah itu kita juga dari situ sih marketingnya. Sama beberapa freelance yang kita punya, itu tidak semua kan kayak saya jadwalnya tidak menentu gitu. Ada yang memang dia kerja di kantor, nah itu kita masuknya di situ seperti itu. Jadi dibantu sama tim kita dan ada timbal baliknya lah ke mereka. Jadi itu juga menjadi semangat buat
intinya membantu Kalatea dikenal di mana-mana. Lebih dikenal ya dari lebih dikenal, dari sosial media, kerjasama dan juga. Benar. Oke. Berarti memang Kalatea Organizer itu berarti lebih ke apa namanya untuk marketingnya itu lebih ke sosmed. Kalau sosmed apa bising geraknya? Apa Instagram aja atau mungkin? Instagram, terus TikTok juga mulai. Juga ya. Sama WhatsApp nih kita kan ada WhatsApp bisnis kan. Nah itu biasanya orang tuh ngecek dari profil kita juga ternyata. Setiap harinya itu. Jadi testimoni kita taruh di situ semua. Biar lebih terus trust konsep dari beberapa klien itu kita taruh di situ juga seperti itu. Ya. Jadi memang apalagi marketing itu memang kan kita memang mencoba untuk marketing itu biar lebih ke sosmed dan juga untuk ke apa namanya ke platform lainnya juga biar lebih optimal kayak gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton buat teman-teman yang pengen nikah gitu ya, mungkin nikah atau mungkin yang udah mau nikah lagi gitu. Jangan. Kalau itu jangan. Jadi bisa. Kalau sudah tidak punya istri nggak apa-apa kita bantu. Tapi kalau gitu masih punya, nanti yang dilabrak saya juga dong ya. Iya, jadi memang buat teman-teman yang pengen biar momennya biar lebih tak terlupakan gitu. Nah, ini bisa ke Kalatea. Coba mungkin boleh disampaikan ke penonton, silakan. Buat teman-teman yang mau nikah, terutama tidak terpatok Gen Z, milenial dan lain-lain, yang ingin banget nikahnya itu tanpa ribet, silakan menggunakan jasa wedding organizer, terutama Kalatea. Kenapa memilih Kalatea? Karena ada jaminan momen di hari itu tidak terlupakan, dan kita kru dan termasuk saya itu ya krunya seru-seru. Terus harga juga tidak terlalu tinggi juga, bisa diundang kemana-mana, kita bisa ke Malang, Surabaya, kemanapun bisa. Jika membutuhkan pernikahan yang tidak ribet, silakan hubungi Kalatea Organizer. Oke. Gitu guys. Mungkin itu aja. Terima kasih Mbak udah datang kembali. Semoga nanti kita akan undang kembali lagi ya. Jadi apa nih kalau misalnya ada inovasi-inovasi ke depannya gitu. Karena memang wedding organizer pasti dibutuhkan gitu. Pasti dibutuhkan. Karena siapa sih yang nggak mau nikah gitu kan. Iya. Mas Sen? Kita tutup aja. Mungkin itu aja podcast dari kali ini gitu. Terima kasih Open BO bersama Kreatifin dan OPS TV dan disponsori oleh Kaf Cafe. Terima kasih Mbak udah datang di sini. Semoga kita akan ketemu lagi gitu. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Oke.